lalu mengatakan Allahumma ighfirli. Lalu ketika ia berdoa, maka Allah akan kabulkan doa itu. Lalu ketika ia mengambil air wudhu dan ia salat 2 rakaat, tahajud atau mungkin hajat atau salat apapun, maka Allah akan terima salatnya. Insya Allah. Ini hadis yang sahih. Dan setiap zikir itu ada maknanya. Jadi semua zikir pasti baik. Karena perintah Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Perintahnya berzikir. Dan turunan dari zikir itu banyak. Membaca Quran itu zikir. Salat itu pun berzikir. Bukankah di dalam salat kita mengucapkan Allahu Akbar? Anda kembali di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati. Ibu-ibu masih semangat ya? Wah, ini kayaknya sahurnya full nih. Oke, tadi di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Pipit. Ya, referensi zikirnya banyak, tapi jadi bingung mau mengamalkan zikir yang mana. Langsung dijawab oleh Ustadz Asad. Silakan, Ustadz Asad. Baik, Ibu. Ya. Udah zikir pagi ini? Insya Allah. Zikir apa yang paling baik? Semua zikir jika ada dalilnya maka itu baik. Jika ada tuntunannya di Al-Quran maupun Al-Hadith maka itu pasti baik. Ada zikir yang ringan diucapkan namun berat di amal timbangan, kata Nabi SAW. Apa itu zikirnya? Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca zikir ini 100 kali setiap harinya, maka akan diampuni seluruh dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Apalagi zikir yang baik? Astaghfirullah. Beristighfar pada Allah. Karena ternyata istighfar itu dapat membuka pintu rezeki yang sangat banyak. Boleh dari astaghfirullah saja, boleh. Lebih panjang lagi, astaghfirullahal azim. Lebih panjang lagi, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Mau lebih panjang lagi, ada Sayyidul Istighfar yang biasa kita baca di pagi dan sore. Maka semua zikir itu baik. Dan tergantung kita lagi mau minta apa sama Allah. Kalau kita minta ampunan, astaghfirullah. Kita lagi mau minta rezeki, ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni. Sebut nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna. Fad'uuhu biha, dan berdoalah, memintalah dengan itu. Ada lagi zikir yang bagus pemirsa. Ketika kita terbangun di malam hari, ya, di saat kita misalkan mau sahur, ya, ketika kita terbangun di malam hari, jangan langsung mengerjakan yang lain, tapi langsung baca zikir ini. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca zikir ini, maka ia akan diampuni dosa-dosanya dan doanya akan diterima oleh Allah. Apa itu zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu mengatakan Allahumma ighfirli. Lalu ketika ia berdoa, maka Allah akan kabulkan doa itu. Lalu ketika ia mengambil air wudhu dan ia salat 2 rakaat, tahajud atau mungkin hajat atau salat apapun, maka Allah akan terima salatnya. Insya Allah. Ini hadis yang sahih. Dan setiap zikir itu ada maknanya. Jadi semua zikir pasti baik. Karena perintah Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Perintahnya berzikir. Dan turunan dari zikir itu banyak. Membaca Quran itu zikir. Salat itu pun berzikir. Bukankah di dalam salat kita mengucapkan Allahu Akbar? Bukankah di dalam salat kita banyak mengucap zikir kepada Allah? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka berzikirlah. Apapun zikirnya baik, Bu. Yang tidak baik, yang tidak berzikir. Luar biasa. Pak Ustadz, ini kalau melihat generasi muda zaman sekarang ya, kadang-kadang kita cuma menunaikan kewajiban-kewajiban yang intinya aja. Sholat, abis itu langsung cabut gitu. Langsung gas. Nah, gimana supaya konsisten nih? Memang konsistensi itu harus dipaksakan awalnya. Meskipun berat.
biasa habis sholat langsung pergi. Nah, Iya. ini kita harus siapin waktu 5 menit. Tapi konsisten, karena Allah menyukai sesuatu yang konsisten. Itu yang disebut dengan istiqamah. Kecil namun konsisten. Oke, continuity terus-terusan gitu ya. Continuity, berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ustadz, ada yang mau bertanya mungkin sebelah sini ya, ibu-ibu? Oke, silakan sebutkan nama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Lilis dari Majelis Taklim Al-Barkah, Gunung Sindur, Bogor. Saya mau bertanya, saya pernah mendengar cerita mengenai pohon yang berzikir. Betul. Dibandingkan dengan kita sebagai manusia, kita berzikir itu kadang tujuannya kalau kita lagi cemas atau khawatir, kalau kita pengen mendapatkan kesehatan yang walafiat dan mendapatkan rezeki yang afiat juga. Pertanyaannya, sedangkan pohon yang berzikir itu tujuannya apa ya Pak Ustadz ya? Mohon penjelasannya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Ya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertanyaannya menarik nih dari Iya. Celilis ya. Katanya apa fungsi pohon berzikir? Ini pertanyaan kritis banget ya, kayak Gen Z ya Celilis ya. Silakan gimana tuh Beh? Ibu, Iya, hari ini sehat? sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau nggak sehat nggak duduk bareng ya. Apa sih fungsinya pohon itu zikir? Betul? Pemirsa yang ada di rumah, pohon adalah makhluk Allah. Apalagi kita yang berakal adalah juga makhluk Allah. Allah. Lalu pohon adalah makhluk yang tidak sempurna seperti manusia, betul. Tetapi Allah memberikan kepada makhluk yang tidak mempunyai nafsu, kayak seperti malaikat, betul. Malaikat punya nafsu nggak, Bu? 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 Ini mau jawab takut salah. Ya Allah. Malaikat tidak punya nafsu. Nah, kemudian pohon ini pertama kalau misalkan dia zikir, satu adalah karena ketundukannya makhluk Allah yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita manusia nggak ngerti bahasanya. Betul? Berarti kalau misalkan dia sebab karena ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari daun yang muda sampai yang aki-aki, sampai yang itu Allah sudah atur. Mulai yang kering jatuh juga Allah yang atur. Kemudian yang kedua adalah karena ketaatan makhluk kepada Allah sang kholiknya yang menciptakan. Makanya ada suatu riwayat ketika orang tua kita meninggal, Bu. Terus kemudian di atasnya ditaruh pohon, betul? Makanya pohon itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya memberikan keringanan kepada hamba-hamba yang lain. Berarti ada kesinambungan antara yang sempurna sama yang tidak sempurna. Dikatakan sempurna karena ada yang nggak sempurna. Nah, kalau misalkan malaikat, mohon maaf, malaikat tiap hari zikir ya zikir melulu, nggak punya keinginan. Beda kayak mak-mak kita ya. Begitu zikir, ya Allah saya kepingin yang enoh. Ya Allah saya kepingin yang enoh gitu ya. Ya Allah, tuh. Karena pertama ketundukan. Sebab ibu dikasih keimanan, zikir kepada Allah, itu pun juga sebab ketundukan seorang hamba. Bahwa hamba ini biar hidupnya ingin selamat dunia. Hafal semuanya Ustaz. Ya Allah, emang di mana-mana kalau pengajian, kalau seumuran emang begitu. Ya Allah. Emang nggak percaya ibu seumuran saya? Nggak. Coba kalau nggak percaya, judi. Nah, kan jawab. Ya Allah, berarti seumuran saya dengan pemirsa, ya Allah. Tuh, tentunya ketika pohon berzikir kepada Allah, itu sebab karena ketundukan makhluk kepada sang kholiknya. Dan juga karena ketaatannya makhluk terhadap kholiknya. Nah, inilah menjadikan pelajaran buat kita yang tidak sempurna saja berzikir, apalagi kita yang sempurna.
sempurna. Sempurna, luar biasa. Masya Allah. Be, berarti jangan mau kalah sama pohon ya. Pohon aja berzikir, apalagi kita ya. Masya Allah, iya. Ya. Ini berarti kalau kita ngelihat pohon beringin jangan ingatnya kuntilanak, tapi wah ini pohon lagi berzikir. Iya. Jadi reminder juga ya Be ya. Masya Allah. Oke, baik terima Bisa kasih ya. aja. Beh katanya, wah senang banget di sini bisa dengerin tausiah sambil karaoke katanya. Oke, ya pemirsa masih banyak cerita, masih banyak curhatan-curhatan dari ibu-ibu di sini. Kita akan dengarkan nanti curhatannya apa aja setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Penyejuk Hati. Nya sejuk di hati.